Oke, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Sore, Bu. Sore, Bu. Ya, hari ini ada 31 nih, tumben nih anak ada nih. Biasanya nggak pernah ada. Oke, hari ini Anda menyampaikan topik kedua, sesi kedua, ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu ada dua komunikasi strategis yang dibahas di sesi ini, yaitu integrated marcom dan kemudian digital communication dan social media marketing. Mengenai bentuk-bentuk komunikasi strategis ada lebih dari 5, tapi nggak semua akan dibahas. Nanti sesi berikutnya ada 2 lagi yang akan dibahas. Jadi diperhatikan sesuai dengan nanti topik yang akan disampaikan. Jadi malam ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan bentuk komunikasi strategis 2 bentuk. Ada beberapa bentuk, nanti 2 bentuk lagi di sesi berikutnya. Lalu kemarin Anda di sesi pertama ada tugas tertulis komunikasi strategis dan Anda sebagai konsumen individu, lalu konsumen perusahaan Anda secara demografis dan secara geografis. Akan saya review sesi depan bersama-sama dengan saya menyampaikan materi secara sepintas keputusan pembelian yang terdiri dari 5 tahap. Setelah menyampaikan materi itu, Anda mengerjakan lagi tugas tertulis di kelas seperti sesi pertama. Yaitu itu rencana untuk sesi depan, dan yang kali ini Anda menyampaikan topik-topik yang sudah saya tentukan untuk kelompok. Sesi keempat, saya nggak tahu apakah Pak Jo udah ada jadwal ya? Saya kok nggak dikasih jadwal ya sama Ibu. Sesi sebelum UTS ada 4 sesi. Belum ada jadwal dari pihak kampus, Ibu. Oh ya sudah, berarti saya harus minta. Kok jadwal belum dikasih? Kan gimana sih ya? Kerjaannya minta diminta mulu. Ya udah, nanti sebentar ini pas nanti break saya minta jadwalnya. Kan itu distribusi materi. Ya, baik, apakah sudah siap untuk untuk menyampaikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok berapa ya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 5, Bu. Yang pertama adalah bentuk komunikasi strategis integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Definisinya apa, lalu jenisnya apa, lalu contohnya satu aja. Ada contoh nggak, saya lupa ya. Nah, contohnya satu aja, tapi kayaknya yang bentuk-bentuk komunikasi strategis nggak pakai contoh deh. Yang pakai contoh adalah faktor-faktor. Nah, ini kan kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5. Kalau tidak bisa semua, kalau cukup disampaikan oleh 2 mahasiswa, nggak apa-apa 2 aja, yang untuk yang berikutnya mahasiswa yang lainnya. Jadi nggak ya kecuali Anda sudah mendiskusikan nih 5 gue bagi lo ini ya udah nggak apa-apa, silakan. Karena kan materinya sedikit, nggak banyak gitu loh. Kalau dilihat dari jumlah ya, dari angka 1, 2, 3, karena hanya ada 3 soal. Tapi silakan Anda atur kalau Anda bisa mendistribusikan kepada semua anggota Anda. Baik, kelompok berapa ya? Kelompok terakhir kayaknya. Kelompok 5 integrated marcom. Kelompok 5 terdiri dari, oke, silakan nanti saya lihat namanya. Ini saya mencatat nih. Ya, silakan. Selamat malam, Ibu. Bu Susanti. Saya dengan Susanti Pujastuti ya, Bu, dari kelompok 5. Ingin menjelaskan tentang pengertian IMC ya, Bu. Ya, integrated. Jadi IMC adalah konsep komunikasi pemasaran yang mengintegrasikan seluruh saluran komunikasi.
agar menyampaikan pesan yang konsisten, terpadu, dan berorientasi pada audiens sehingga mampu membangun citra merek serta mendorong efektivitas pemasaran secara optimal, Bu. Secara optimal. Iya. Oke. Oke, di mana? Itu definisinya itu ya. Definisi Iya, betul, Ibu. Baik, ada lagi? Cukup Bilang. segitu. Lanjutannya nanti di itu, Bu, elemen-elemen IM, Bu. Elemennya bisa 11, bisa cuma 5, tergantung nanti dari buku yang mana ya, atau enggak dari sumber yang mana. Silakan selanjutnya siapa? Oke, elemen-elemennya adalah advertising atau periklanan, promosi penjualan, masyarakat, personal selling, digital media dan social media, kemudian ada direct marketing dan event. Itu jadi berapa elemen Anda sampaikan, Ibu Alia? Alina, 7. Alina 7 ya? 7. Iya. Oke. Kalau PR Smith dia punya 8, tapi ada tadi sebut event nggak? Ada Ada event. event ya. Berarti event itu mencakup terdiri dari pameran. Dia ada pameran juga. Ya, Betul. jadi ada event marketing lainnya, bazar, dan biasanya si pameran dan trade exhibition. Oke, silakan. Iya. Ibu Alina tadi Bu ini ya, Bu Susanti. Iya, dilanjutkan Pak Rohman, Bu. Iya, Bu, betul. 21. Bu Susanti. Ada juga elemen ini Bu apa? Pak Nur Rohman. Iya, ada brand activation, kemudian Brand activation promosi ya? iya, Brand kemudian activation kenapa? Bapak mau jelasin ini? iya Bu, ada brand activation, yaitu adalah Tadi disebut nggak sama Bu Alina? belum Bu. Belum. Ya berarti Bu Alina beda sama Bapak. Bapak nyebutin berapa biji? Silakan kalau Bapak punya ini. Brand activation yaitu strategi pemasaran yang bertujuan menghidupkan brand melalui interaksi langsung dan pengalaman nyata sehingga audiens merasakan terlibat dan terdorong untuk bertindak. Brand activation. Iya. Ya itu aktivasi itu sebenarnya dia promosi juga namanya ya, nama lain dari promosi. Ya activation. Ya, itu masuk dalam AMC. Iya Bu. Dalam eksplorasi Anda masuk dalam AMC ya. Iya. Baik, oke. Kalau public figure Bu? Public figure itu kenapa public figure? Public figure itu digunakan untuk bisa untuk iklan, bisa untuk KOL untuk ya biasanya sih endorse dan lain sebagainya. Ya, Tapi sebagai public konten figure marketing. Anda untuk apa nih? Public figure untuk apa? Iya, menyampaikan ini. ya digunakan untuk apa ya? Konten marketing digital, media sosial, kemudian untuk iklan mungkin Bu. Ya, bisa. Public figure jadi itu bagian dari iklan sebenarnya. Tapi yang diminta tadi adalah elemen-elemen dari IMC. Dan manusianya siapa ada di AMC di advertising ya bisa public figure. Atau nanti ada juga influencer untuk social media marketing. Mungkin di marketing udah disebut kali ya, saya nggak tahu ya. Baik, oke. Kalau hanya bisa disampaikan oleh 3 kelompok Anda terdiri dari berapa, Bu Susanti? Masih ada satu pertanyaan lagi sih Bu. Iya, masih satu pertanyaan. Emang ada pertanyaan lagi apa sih? Saya kayaknya cuma 2 deh. Contoh terkait satu elemen IMC, Bu. Satu contoh terkait dengan salah satu. Nah, ini Pak Nur Rohman udah kan? Iya. Ini terkait activation kan termasuk contohnya. Anda sudah sampaikan contoh. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya yang lain ada mahasiswa yang lain belum, nggak apa-apa nanti buat next topic. Nggak masalah. Jadi nggak usah diinikan. Cuma nanti ingat temannya yang belum siapa gitu ya. Jadi tidak berapa kali. Jadi Pak Rohman saya anggap sudah menyampaikan contoh satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya Bu. Nah, jadi kalau tadi brand activation dia masuk di promosi, ditaruh di mana aja, dia sebenarnya promosi, aktivasi itu. Nah, promosi jenisnya tadi advertising dan lain sebagainya tadi. Tadi public figure ada di mana, ya silahkan mau dipakai di mana. Public figure tuh bisa siapa aja sih, artis atau orang terkenal lainnya ya. Bisa begitu kan, dia bisa juga nanti mengendorse dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Pak Nur Rohman. Iya Bu. Oke ya, jadi udah 3 orang ya kelompok Anda ya. Kalau mungkin betul, ada Ibu. nama yang lainnya nanti saja untuk next topic. Pak Nur Rohman. Baik Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi AMC ya. Oke, nanti ini akan dipakai untuk pembahasan selanjutnya. Oke, silakan
yang berikutnya adalah digital communication dan social media marketing. Ini nanti akan ada mata kuliahnya nih. Ya, namanya member ke yang saya sebutkan ini. Dan itu pasti akan disebut di marketing. Sorry, saya nggak boleh mastiin. Nanti tergantung dosennya dia mau seleksi yang mana. Jadi sosial media marketing nanti ada mata kuliahnya di kuartal berikutnya. Jadi nanti di situ nongol tuh influencer dan lain sebagainya. Oke, silakan yang selanjutnya. Ya, Bu. Selanjutnya itu definisi digital communication. Ya, kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Terdiri dari Pak Raihan, Riana ya? Saya, Mbak lupa Nilam, ya? Setiadi, sama Bang Ferdi. Setiadi di kelompok Anda kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6 tadi kok Setiadi katanya kelompok 3. Ini Setiadi yang mana lagi? Ada berapa Setiadi? Tadi katanya Mas Setiadi nggak ada kelompok. Gimana sih? Pak Setiadi juga ada di kelompok 1 sih. Setiadi mana orangnya? Coba nongol orangnya. Tadi saya pagi-pagi Di on ada dong itunya. Masa cuma mau ngirim postcard foto? Kok kameranya? Ini nggak bisa ngomong ya, Setiadi? Kok ada di mana-mana? Anda gimana ya? Ya, mana ini orangnya? Ini dibicarakan tapi orangnya nggak ada. Mana orangnya? Mas Setiadi. Ya, hadir Pak. Bentar, Ya Pak. nongol dong mukanya. Masa fotonya doang? Ya, Bu, maaf, Bu. Anda kenapa kok namanya ada di beberapa tempat? Iya, Bu, maaf. Tadi kan saya pikir belum masuk kelompok, ternyata Anda udah pernah ada kok, dibilangnya baru masuk kuartal. Anda dari awal kan ada? Ya, Bu. Anda dari awal kuliah ada kan? Ada, Bu, ada, Bu. Nah ya kenapa kok? Dan Anda nggak pernah ada menongol di kelompok, nggak pernah ada. Saya nggak pernah dengar Anda. Saya ingat loh. Jadi jangan dipikir saya lupa. Kenapa Anda baru nongol sekarang? Udah gitu ada di kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Di kelompok berapa sebenarnya? Di kelompok berapa Anda sebenarnya? Bentar, Bu. Di kelompok berapa Pak Setiadi? Ya, kelompoknya ini, Bu, kelompoknya Kak Nilam. Kan nggak tahu Anda kelompoknya, kelompok berapa? Ah, males urusan sama orang begini. Terus tadi Pak Jo ngomong, Anda nggak punya kelompok. Di 1 ada, di 5 ada, di 3 ada. Gimana ini? Ya, kelompok 6, Bu. Karena kan tadi nama saya nggak ada, Bu, makanya saya tanya ke Pak. Ya nggak Saya ada di tahu, nggak kelompok ada. 6. Bukan urusan saya. Anda udah pernah ada gitu loh. Udah nggak tahu deh. Udah, lanjutin kelompok. Terserah. Lanjutin kelompok berikutnya. Nanti nggak perlu bahas ini. Kita berbahas topik. Udah lanjutin. Nggak perlu bahas ini, nggak penting. Ya, Bu, Silakan. lanjut ya. Pengertian dari digital komunikasi. Digital communication ya. Ya. Oke. Digital communication merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui Proses media penyampaian digital. pesan dengan Penyampaian pesan yang dilakukan melalui media digital berbasis teknologi informasi dan internet yang Media dirancang digital. secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Digital apakah selalu online? Pertanyaan saya. Apakah digital selalu online? Muhammad Rehan ya. Boleh, yang lain boleh jawab. Digital selalu online nggak? Kalau konsep itu. Apakah ada yang offline juga digital? Online, Bu. Online selalu. Online, Ibu. Ada yang nggak online nggak digital? Ada harusnya, Bu. Ada ya? Ada online, ada offline, Ibu. Ada online, ada offline digital. Itu misalnya apa? Kalau kita lihat jalanan, iklan yang videotron itu digital dalam pengertian secara tekniknya. Nah, jadi dia digital, ada online dan ada offline. Ini tapi yang Pak Raihan sampaikan yang online ya. Online. Saya rasa online dan offline ya Pak ya. Online dan offline ya Pak ya.
Oke, karena nanti harus dicontoh nih. Ada contohnya, Pak Raihan dapat contoh. Kalau belum nanti boleh dicari. Sudah ada contoh Pak Raihan atau temannya yang lain? Temannya yang lain silakan. Kelompok ini. Mana nih temannya mau dibantu? Contohnya bagi Bu Kalau ada untuk contohnya, kalau sudah dapat, kalau belum dapat nggak apa-apa. Sudah dapat belum contohnya? Sebenarnya saya tadi udah nyebutin contoh. Sudah Contoh Ibu. digital communication. Contohnya di sini misalnya ada website resmi perusahaan. Oke. Ya. Terus email Kan marketing. tadi balik aja ke definisi. Ya, Chat platform Bu seperti WhatsApp bisnis. Semua terus yang online kan, semua yang online dan offline. Yang offline itu yang Anda bisa kasih contohin. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau bicara media nanti ada yang konvensional yang dia tidak online. Tapi digital bisa online dan offline. Nanti bisa begitu. Sebenarnya pembagian ini kalau bikin puyeng nggak usah dibikin puyeng, saya sebut aja deh yang pengen disebut. Oke, apalagi selanjutnya sosial media marketing ya? Betul Bu. Sosial media marketing siapa? Oke, saya Bu. Jadi sosial media. Bu Nilamwati. Iya Bu. Nilamwati. Oke, silakan Bu Nilamwati. Oke. Sosial media marketing itu merupakan bagian dari digital communication yang secara khusus memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, komunikasi, serta membangun hubungan dengan audiens atau konsumen. Ya, itu tadi kan contohnya Pak Ryan bisa kan sosial media masuk dalam digital yang online ya. Oke. Itu aja sosial media marketing. Tapi nanti ada penjelasan detailnya ya di mata kuliah ada sosial media marketing dan pastinya di marketing. Nah, tapi sekarang tolong dikasih contoh. Silakan dikasih contoh. Saya ya Bu yang menyampaikan. Contohnya. Siapa contohnya? Saya nih Riana, siapa? Bu. Riana baru kelihatan wajahnya. Mana aja selama ini Riana? Iya, Bu. Hah? Kenapa, Bu? Kenapa selama ini kemana Riana? Baru wajahnya Anda? Ada Bu. Ada di mana? Di balik ini. Di layar ini, Bu. Oke, silakan Riana, silakan. Contoh yang mana? Sosial media marketing apa digital? Sebenarnya secara nggak langsung tadi udah keluar contohnya. Tapi silakan Riana negaskan. Ya, yang sosial media marketing ya Bu, contohnya itu ada sosial media advertising, itu kayak contoh iklan berbayar dengan penargetan algoritma yang sangat spesifik. Ya, sosial ADS media atau Facebook ADS. Ya. Ya, oke. Jadi iklan di sosial media namanya bisa disebut itu semua sosial media. Nanti ini ada di sesi berikutnya ada paid media, own media sama earned media. Nanti ada definisi itu. Ya, tapi oke Anda sudah sebut di sini ya. Jadi dia berbayar, sosial media iklan yang berbayar ya. Iya, Bu. Dia ada di mana? Sosial medianya apa? Kayak Instagram, kayak Facebook, Bu. Instagram, Facebook. Ya nanti ada omongan juga tuh apa konten marketing. Aduh banyak banget deh istilahnya ya. Ya udah sih oke. Riana oke. Jadi di kelompok ini 3 orang ya. Baik, silakan selanjutnya. Riana, Muhammad Raihan, Ferdi Aji, Bu. Nilamwati. Oke. Silakan. Oke, baik Bu. Saya Ferdi Aji, Bu. Ferdi Aji baru ngenalin wajahnya, udah pernah nongol belum sih? Baru nge saya nih. Kamu selama ini kemana Ferdi Aji? Nggak cakep begitu kok nggak mau nongol? Ya Ferdi Aji. Pernah nongol nggak selama ini? Saya selalu nongol sih Bu, tapi cuman mungkin offline. Mungkin apa? Enggak off cam. Ya harus off cam dong. Gimana? Muka gue yang jelek aja mau nongol, masa lu enggak yang cakep gitu? Gimana Ferdaji? Oke ya, silakan Pak Ferdaji. Oke, ini saya menyebutkan contoh jenis sosial media marketing Ibu di perusahaan saya. Oke, perusahaan Anda apa perusahaannya disebut dong? Oke, saya bekerja di perusahaan bimbingan belajar Science Society Ibu. Itu bimbingan belajar Sensus. Bimbingan belajar Science Society. Namanya. Science Society, baik, oke.
Itu Apa sosial menerapkan media? Iya, apa sosial Betul. media marketingnya? Itu menerapkan jenis sosial media Instagram marketing, Ibu. Jadi untuk perusahaan saya itu memanfaatkan Instagram untuk secara konsisten membagikan konten edukatif kayak gitu seperti yang lain sebagainya. Nah, apa kontennya apa? Kontennya apa? Video reel misal. Video reel, oke. Jadi bentuknya video reel ya. Betul. Video Itu, terus apa lagi? dan foto-foto kayak gitu. Nah, itu Foto, bisa berbayar terus apa lagi? ataupun tidak. Ada ini enggak apa narasi? Ada Ibu, nanti ada narasi juga. Oke. Yang itu bisa sebagai caption juga. Oke, Lalu caption. ada Caption itu, untuk Bu. foto ya. Betul. Caption untuk foto dan caption untuk video. Apa Betul. biasanya foto? Oke, foto. Atau tulisan cukup panjang. Misalnya berapa alinea ada? Kayak editorial, ada. Oke. Kalau biasanya tuh kita memang kalau narasi itu kita buatkan untuk caption, tapi kita juga pernah membuat narasi, kita buat foto seperti itu, Bu. Tapi fotonya itu isinya narasi aja seperti itu. Fotonya isinya narasi aja. Ada foto dong. Betul. Itu Narasinya lebih banyak maksudnya. Narasi Betul. dilengkapi foto. Betul. Karena ada foto caption. Nah, ini narasi dilengkapi foto. Betul, Baik, seperti oke. itu, Bu. Ya. Kapan-kapan saya lihat, tapi saya nggak ikut Instagram. Di Facebook ada nggak? Facebook ada nggak? Ada sih, Bu. Saya Ada. kok nggak kena ya, berarti algoritmanya nggak kena ke saya, karena saya mungkin bukan sasaran ya. Nggak pernah ada tuh di saya. Kemungkinan. Oke, Iya. ya sudah. Ya baik, oke. Baik, terima kasih, Bu. Firda Haji ya, oke. Jadi 3 orang. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi apa nih? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tapi internal. Ada 6 kalau nggak salah, silakan. 2, ada yang 2, ada yang 1. Kelompok berapa ini sekarang? Kelompok 7, Bu. Faktor Ibu, internal Ibu dan Yuni perilaku baru kelihatan. konsumen. Kemarin ada nggak? Kemarin ada, Bu. Ya ada, tapi Minggu nggak lalu ada ada. orangnya. Kirim postcard doang ya? Kemarin Minggu kirim lalu postcard doang, foto ya? Orangnya nggak nongol kayak gini nih. On kamera, terus mau off lagi boleh. Tapi kan saya lihat, oh ini udah on nih, gitu. Terus mau hilang lagi boleh, silakan. Kan males juga muka gue kelihatan terus, Bu. Mau off lagi boleh. Jadi saya lihat ya. Jadi jangan kirim postcard doang. Postcard dikirim, is fotonya sendiri. Kemarin begitu, ya. Oke. Nanti kalau mau hilang lagi boleh, nggak masalah buat saya. Silakan Mbak Yuni. Baik, Bu. Ya. Untuk kelompok Mbak Yuni 7, tentang apa? faktor-faktor internal dalam perilaku konsumen, Bu. Apa faktornya? Faktor internal dalam perilaku konsumen adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu atau organisasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya. Ya, salah satu faktor internalnya yaitu motivasi. Di sini Maslow membagi motivasi manusia ke dalam 5 tingkat kebutuhan yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Bu. Silakan, Mas Maslow Wiranto. ya. Iya. Maslow bosen ya. Maslow. Baik, Maslow mulu, saya kalau marketing nggak ada yang lain. Oke. saya Silakan lanjutkan, siapa? Terima kasih. Mbak Yuni. Ya, Wiranto. saya Kemarin ya saya Bu, nggak lihat saya Anda ya, Wiranto. kelihatan Bu, saya. Hah? Ada Bu, Ada off di cam mana? kemarin. Ada di Ada di mana? sini. Ada di sini tapi mukanya nggak ada. Iya, Anda kemarin cuma juga. ngirim postcard doang. Iya. Nongol sekali, saya udah lihat muka Anda tuh, Anda hilang lagi boleh. Ya, Baik, jadi Bu. Anda datang, bukan hanya datang tapi hadir. Hadir tuh orangnya ada. Jadi bukan foto-foto doang gitu ngirim postcard. Ngirim postcardnya nanti aja kalau Anda ke Jogja gitu, boleh ngirim postcard ke saya. Silakan Pak Baik, Wiranto. baik Bu. Ya, baik Bu, Silakan, Pak izin Wiranto, ya. melanjutkan. Baik, ada Maslow ya, Maslow 5 ya, 5 tahap. Tahap Maslow pertama. 5. Ya, yang pertama adalah kebutuhan Yang keras filosofi. Pak, yang keras nggak dengar saya. Kebutuhan fisik ya. Filosofi, ya, yang kedua adalah Fisiologi kebutuhan ya, oke. fisiologi, yang kedua adalah keamanan, Keamanan, yang ketiga sosial, sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, ya. yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di Oke, sini ada oke, baik. Nggak usah didefinisikan, nggak apa-apa. Jadi nanti pada saat praktek Anda ambil ini, lalu silakan dicari. Sekarang enak ya, kita dibantu oleh AI dan Chat GPT. Lihat aja di situ, ambil aja di situ. Tapi syaratnya diedit ya. Kalau nggak diedit, nggak sip saya bacanya. Baik, Pak Wiranto. Ada lagi yang mau disampaikan? baik 5 tahap selanjutnya. itu aja ya. Iya. Maslow ya. Itu apa tadi, motivasi ya? Iya, Motivasi ya? Benar motivasi, apa judulnya? Judulnya apa? Motivasi. motivasi Maslow internal ya? dan perilaku konsumen. Iya. Ya pasti perilaku konsumen kan mata kuliah kita ya.
Iya. Faktor internal dalam perilaku konsumen. Apa topiknya yang Anda sampaikan ini? Motivasi atau apa? Motivasi. Pak Wiranto nyebut 5 tahap tapi nggak tahu motivasi oleh Abraham Maslow. Tadi Anda sebutin 5 tahap. Itu ada penjelasannya tapi lebih enak pakai contoh, tapi nggak usah disampaikan sekarang, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu nih ada Abraham Maslow, dia punya 5 tahap. Yang lanjutnya Anda punya 2 ya kelompok ini. Selektif apa tuh satu lagi? Satunya contoh, Bu. Contohnya. Oke. Baik, selanjutnya ya akan dilanjutkan yang lain. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh faktor motivasi, yaitu kebutuhan sosial. Konteksnya di sini komunitas lingkungan. Sebagai konsumen individu, saya memilih menggunakan produk ramah lingkungan dari merek tertentu karena saya ingin merasa menjadi bagian dari komunitas yang peduli terhadap isu lingkungan. Bukan semata karena fungsi produk tersebut, misalnya tumbler, botol minum stainless, kaca, sedotan dari Motivasi bambu. kebutuhan sosial. Iya. Sosial. Ini dari Maslow atau bukan? Dari Maslow Iya, atau dari bukan? Tadi Maslow. ada Dari di Maslow ada yang keberapa tuh? Dari Maslow juga? Kebutuhan sosial, iya. Nomor berapa? Tahap berapa Maslow? Coba Pak Tahap Wiranto boleh bantu karena kan dari ketiga ya, tahap ketiga ya. 3 ya, kebutuhan sosial. Oke. Jadi orang memilih apa? Memilih karena dia peduli lingkungan, dia memilih produk-produk yang ramah lingkungan. yang ramah lingkungan. Karena membangun rasa kebersamaan dalam praktek gaya hidup berkelanjutan. Oke. Apa sih produk ramah lingkungan misalnya? Contohnya? Apa Sedotan kira-kira? Kalau saya sih nggak terlalu ini. stainless, mungkin tumbler. Apa? Tumbler yang stainless. Tumbler yang stainless itu ramah lingkungan? Iya, kotak makan ramah lingkungan, tas belanja kain itu. Ya itu oke. Ramah lingkungan mau apa ya? Cuman siapa yang di sini aktivis ramah lingkungan? Silakan ditambahkan. Aktivis yang ramah lingkungan silakan. Karena tadi dia menyontohkan kebutuhan sosial, motivasinya dia beli produk-produk yang ramah lingkungan. Silakan. Yang aktivis ramah lingkungan apa produknya? Bisa kasih contoh kira-kira? Pernah lihat di konten sih Bu, ada Ya. plastik dari singkong Bu. Jadi dia bisa didaur ulang. Bisa hancur oleh tanah. Plastik dari singkong, plastik ya. Wah, hebat banget itu ya. Ya, ada pernah Berarti- lihat informasi itu Bu. Ya, sekarang nih supermarket nggak kasih plastik karena plastik iniin lingkungan. Tapi bagus, mestinya emang ditemukan plastik yang bisa terurai. Udah ketemu ya, tapi mungkin belum diproduksi banyak ya Pak Nurrohman. Oke, ini informasi yang bisa diterima ya. Ya, mudah-mudahan nanti supermarket kasih plastik lagi. Sekarang enggak, nyebelin. Ya, suruh bawa sendiri. Ya udah, oke. Oke, dari singkong. Ya, yang penting sih konon kabar plastik ditolak karena dia tidak lama terurainya. Tapi saya punya plastik itu berserakan kok kalau udah lama disimpan. Udah lama disimpan dia hancur gitu loh. Ya, hancur banget gitu loh. Ya, oke ya sudah ya. Oke ya sudah ya, itu ahli plastik nanti. Baik, terima kasih Pak Nurrohman. Ada lagi Mbak Yesi? Mbak Yesi ada lagi? Sudah dari saya satu contoh. Mungkin teman-teman ada yang Bukan, topiknya Saya hanya mau- motivasi ya kelompok ini. Kalau nggak salah ada lagi deh, satu Bu. lagi deh. Sama contoh faktor motivasinya itu, Bu. Nggak, maksud saya faktornya hanya motivasi. Iya, betul, Bu. Hanya motivasi. Bukan 2. Hanya satu di kelompok Kelompok kami. 8 Bu yang 2. Oke. Ya silakan. Mbak Lucia di kelompok ini juga. Iya, Bu. Lucia mau sampaikan apa? Silakan. Saya mau ngasih contoh faktor motivasi dari Maslow yang tahap kedua, rasa aman, Bu. Sebagai konsumen individu yang mengkonsumsi berita Kompas TV. Kenapa? Didorong Kompas TV. rasa aman akan informasi yang bisa dipercaya terhadap berita yang kredibel dan aktual gitu, Bu. Jadi rasa amannya dari Kompas TV. Enggak. Ada orang Kompas TV ya?
Iya Bu. Ya jangan promosi. Memang beritanya apa? Kompas TV sama yang lain. Memang beritanya apa? Ayo beritanya Beritanya apa? tidak memihak Bu. Oh, nggak Independen. mungkin memihak. Iya. Semua surat kabar memihak. Jadi kalau dia nggak memihak, bohong. Memihak. Kompas apalagi memihak. Ya sudah, saya nggak boleh berantem sama Anda ya. Memihak. Saya orang media juga, pasti kita memihak. Dulu saya di media. Dan kalau kita belajar komunikasi itu nggak media tuh rata-rata memihak. Kalau dia nggak berpihak, ya gimana gitu ya. Oke, jadi hampir semua memihak. Jadi Kompas juga, apalagi dia asalnya dari kalau lihat sejarahnya ya. Ya tidak memihak. Oke, paling tidak ada sedikit yang dilakukan tidak memihak. Oke lah, diterima Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu. Daripada nanti ini ya, oke. Oke ya, jadi tadi itu menyebutkan tentang sebenarnya ada ini loh ya, apa namanya, produk-produk daur ulang. Kalau tadi contohnya Bu Yesi, yang karena dia membeli, dia peduli lingkungan, ada produk-produk daur ulang bisa dipakai. Ya, konon kabar ada sepatu daur ulang, sepatu yang mana itu ya? Saya nggak pernah lihat. Oke ya, ya udah oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah, kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah atau sudah? Bu Lucia udah? Sudah Bu, ini sepertinya Mbak Chelsea mau nambahin Bu. Chelsea yang apa nih? Chelsea mana orangnya coba? Saya mau lihat Chelsea. Saya nggak pernah lihat dia seumur-umur di mata kuliah kemarin. Mana Chelsea? Mana Chelsea? Nongol dong. Tadi kayaknya ada Bu. Bu, sepertinya tadi Iya kepental. nongol orangnya. Nongol, jadi bukan hanya kirim postcard aja. Mana Chelsea-nya? Iya mana? Katanya mau ngomong. Ayo Chelsea nongol. Saya belum pernah lihat Anda loh. Saya belum ingat Anda. Mana Chelsea? Ini namanya juga nggak udah masuk ke absen belum? Mana? Ayo saya tunggu. Saya tunggu. Silakan. Lah, kemana sih ini anak? Mau ngomong apa enggak? Wah, beneran ini. Ya, gimana Lucia? Kelihatannya terpental atau gimana ya Bu? Tadi sih di awal Dia ada sih. memang dia begitu alasannya terpental. Saya belum pernah lihat. Sama si Riana, terpental di mana? Ini kenapa ada dua nama, Yohanes Ronald Elisar? Iya Bu, karena mikrofon yang di komputer nggak nyala, jadi saya pakai Oke. Ya sudah, kemarin sudah ini ya. Ya. Oke. Terpental kemana sih? Setiap mau ini terpental, emang dia ada di planet mana sih? Selalu ini jawabannya terpental gitu loh. Ya udah, nggak usah dibahas. Saya catat ya. Setiap mau ini terpental. Siapa ini? Saya nggak pernah lihat dia. Mukanya kayak apa saya nggak tahu. Oke, silakan kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 8 Ibu. Kelompok Dengan 8. Birul. Iya. Siapa aja di tempat Anda Pak Birul? Di tempat saya ada Mbak Erna, Mbak Siva, dan Mbak Hanifah, Bu. Cuman 4 ya? Baik, Iya, Bu. silakan Pak Birul. Udah sembuh? Sudah, Bu. Sudah sembuh. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Hanifah nggak ada kayaknya, Pak. Jadi dari kelompok 8 itu ada faktor-faktor internal dalam perilaku konsumen. Ada 2, Bu, yaitu faktor perception dan selective attention, serta faktor pembelajaran. Ya. Untuk faktor, saya menjelaskan untuk faktor perception ya Bu ya. Jadi perception itu adalah proses di mana konsumen memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran bermakna tentang suatu produk atau merek. Ya. Jadi persepsi tidak selalu objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, dan ekspektasi dari individunya masing-masing. Itu Bu. Ya, persepsi ya. Oke, itu masih sangat konsep, nanti mungkin lebih
lebih Iya. lebih mudah dipahami kalau disertai contoh. Silakan lanjut. Silakan yang lain, Mbak Erna atau Mbak Siva, untuk selective attention atau pembelajaran. Ya, selective attention sebenarnya nyambung ke persepsi ya. Jadi Iya Bu, betul Bu. ya, dia nyambung banget ke persepsi. Silakan mau Iya. disambungin atau mau nggak disambungin, terserah deh. Terserah Iya, ngomongnya jadi mau apa. dari perception itu menimbulkan perhatian yang selektif Ya. sehingga kecenderungan konsumen untuk Ya. hanya memperhatikan informasi yang menarik bagi dirinya. Ya, Gitu. ya. Sebenarnya itu bisa dia selektif. Ya, karena dia seleksi, makanya persepsinya A ya. Seleksinya tertentu, iya itu nyambung. Silakan. Oke, masih Pak Biro lagi ya. Silakan yang lain. Mbak Erna, silakan untuk yang faktor pembelajaran mungkin. Ya, pengalaman. Yang B-nya ya Pak. Iya Mbak. Nah, faktor internal yang fokus mendalam pada faktor pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor pembelajaran atau learning adalah perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Hampir seluruh perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Nah, dalam konteks konsumen, pembelajaran ketika mereka berinteraksi dengan produk atau merek. Ya, ini masih ya. Ini kan konsep-konsep nih. Nanti mungkin kalau ujian Anda dimintakan contohnya untuk menjelaskan konsep ini. Malam ini nggak apa-apa. Ya karena itu mesti dicari agak lama ya. Mungkin tadi Anda nggak sempat nyarinya. Ya nanti kalau ujian pembelajaran contohnya Anda. Pengalaman itu kan kita belajar dari pengalaman, kemudian Anda menilai produk itu produk tertentu karena pengalaman Anda. Ya, itu nanti kaitannya juga bisa sama persepsi. Nanti mempersepsi juga karena pengalaman Anda. Jadi persepsi selain selektif itu juga ada pengalaman terhadap produk. Ada yang mau kasih contoh? Kalau nggak salah diminta satu contoh ya. Contohnya gini Bu, kalau misalnya kita pernah membeli laptop merek tertentu dan sangat puas. Nah, saat akan membeli kembali kita pasti akan melirik merek yang sama gitu Bu. Oke. Untuk Ya, depannya. jadi dapat produk itu punya nilai positif bagi Anda sehingga Anda mau beli lagi untuk brand yang sama ya. Brand yang sama ya. Kalau produknya komputer brand yang sama. Baik, ada lagi yang lain. Ini kok cuma 2 orang, yang lain mana? Yang lain lagi siapa namanya? Kak Siva tadi ada Bu. Terus satu lagi yang Kanifah itu nggak ada nomor handphonenya Bu. Hanifah kayaknya tadi masuk nih, ada namanya nih. Siva Tadi, mana? Kalau Siva tadi ada. Kalau Kanifah nomor handphonenya nggak ada. Tadi saya lihat di grup Bu. Ya sudah, Kanifah kemarin ada. Ya sudah, oke, ya sudah yang ada aja. Sudah dikasih contoh ya. Contoh cukup satu tuh dari apakah persepsi atau pembelajaran. Oke Bu Erna ya. Jadi cuma 2 ya. Baik. Tadi temannya satu lagi siapa? Siva dan Kanifah. Kanifah. Tadi Kanifah rasanya ada ya. Ini kenapa ya setiap mau ini mental ya? Mental kemana sih? Dari planet mana mental kemana? Ya sudah, oke. Ya sudah, ya mental apa mentalin diri. Silakan lanjutin. Masih internal. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 1. Baik, selamat Internalnya malam. apa, Pak? Bu Tanti ya? Iya Bu, kelompok Internal. 1 Bu. Internalnya Iya, apa? ada saya Tanti Bu, kelompok 1. Kemudian ada Mbak Hana, ada Mbak Anggi. Hananya mana? Hana nggak ada kayaknya ya? Ada Bu. Hana Ada ada. semua, Saya Bu. Saya Bu. Ya, Nah, Hana itu, Bu. kemarin ada on terus ya. Hana, Tanti terus siapa? Anggi Bu, Mbak Anggi. Mbak Anggi mana? Hadir Bu. Oke, terus Anggi terus? Mbak Christian. Christian mana? Hadir, Ini Bu. kalau ya Christian, oke. Terus siapa lagi? Satu lagi Pak Eko, the one and only Bu. The one and only. The one and only, kenapa? Mana the one and Hadir, only? Bu. The one and only. Sendiri Bu. Pak Eko ini nama di emailnya Ecoy ya. Saya belum ingat dulu Ecoy terus, namanya Ecoy. Ecoy enak tuh artinya Bu. Ya, mestinya namanya nama resmi dong. Awal-awal nih siapa nih, hampir gua delete loh.
Nggak ada di nama ini, hampir saya delete. Paling Untung saya lagi ganteng sabar. Ya Lagi Bu, sabar salah jadi Bu. nggak jadi Aduh. di-delete. Oh ternyata Eko. Besok-besok kalau saya lupa saya delete. Waduh, Begitu masuk jangan. email. Namanya Ecoy. Ya silakan, Bu Tanti silakan. Sorry Oke. intermezzo ya, selingan. Silakan. Baik Ibu, nanti akan dilanjutkan sama teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama saya akan menjawab yang faktor-faktor internal dalam perilaku konsumen. Nah, faktor sikap dan keyakinan, ini kita ambil brandnya tuh Pegadaian, Bu. Kelompok kami mengambil brand Pegadaian untuk Apa topiknya? faktor Faktor apa? faktor sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan. Oke, Iya. lanjutin. Sepengetahuan kelompok kami, kalau faktor sikap dan keyakinan dalam proses komunikasi itu biasa disebut sebagai efek komunikasi, Bu. Oke. Oke, Sikap jadi- dan keyakinan. Oke, dari komunikasi lalu dia bisa membentuk sikap tertentu. Oke, silakan. Terus? Iya. Jadi Sikapnya sebagai apa? efek komunikasi ada berbagai efek, mulai dari efek perubahan pengetahuan, pendapat, selera, kemudian keputusan, tindakan. Ya kognitif, afektif, konatif. Ya. Ya. Oke, selanjutnya sama tim saya dari kelompok 1, Ibu. Ya, baik Bu, saya akan jelaskan selanjutnya. Satu contoh terkait faktor sikap dan keyakinan sebagai konsumen dari Pegadaian, yaitu faktor perubahan dan sikap. Yang pertama, semula sikap kita terhadap Pegadaian tuh biasa aja. Setelah terkena terpaan pesan komunikasi, maka sikap kita tuh berubah menjadi mendukung, Bu. Seperti itu. Terus yang kedua, contoh faktor perubahan keyakinan. Mula kita kurang yakin terhadap dari Pegadaian. Namun setelah terpapar pesan komunikasi tentang produk-produk Pegadaian, yaitu bisa menggadai emas, tabungan emas dan investasi, menggadai barang atau kendaraan, seperti itu kita menjadi yakin akan profesionalitas dan strategi komunikasi pelayanan Pegadaian yang dilakukan secara realitanya. Seperti itu Bu dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya Bu. Oke, lalu kemudian sebagai konsumen mungkin akan menggunakan jasa Pegadaian kalau mau gadein emas. Saya udah pernah gadein emas di Pegadaian. Beli emas belum. Dia jual emas juga, jual emas tapi bukan jual emasnya, jual nabung emas ya. Nabung emas dan yang Pegadaian siapa? Mbak Tanti? Mbak Anggi, Bu. Saya, Bu. Mbak Anggi, ya. Saya pernah gadein emas tapi saya nggak punya duit, nggak saya ambil. Terus dia juga suka ngelelang kan, suka ngelelang emas-emas yang nggak terambil kan, ngelelang ya, lelang emas-emas kan. Jadi emas yang nggak diambil, nggak ditebus lagi dia lelang kalau nggak salah, cuma nggak ikut lelang. Oke, ya sudah Pak Pegadaian. Sebelah saya mantan direktur Pegadaian ya, tapi udah lama, mungkin Mbak Anggi nggak kenal. Oke, silakan. Silakan. Apalagi lanjutin? Kelompok 1 tuh 2 pertanyaan aja sih Bu. 2 pertanyaan. Jadi Eko sama Anggi nanti ya. Kalau belum ada nggak apa-apa. Kalau belum ada yang perlu disampaikan untuk next topik, maksud saya gitu. Karena saya akan menyampaikan pertanyaan yang nggak banyak-banyak. Jadi biar waktunya longgar, biar santai, biar cepat selesai. Itu yang penting. Jadi Eko sama Anggi belum, nanti buat next. Nanti akan ada lagi yang seperti ini. Sama Ya, Christian, Bu. Sama Christian, Bu. Lian kenapa? Mau apa? Iya, belum. Belum, Bu. Lian kalau belum nggak apa-apa, kalau belum ada yang mau disampaikan nggak apa-apa, don't worry, be happy. Karena nanti ada topik lagi. Walaupun ini saya tandain, tapi tandainnya saya centrong ya, saya centrong. Jadi nanti kalau sekarang nggak ada ya nggak usah kecuali Anda mau nyampaikan apa tadi, ada kelompok yang dia bisa sampaikan. Kalau nggak apa-apa, nanti next topik. Next topik gantian Anggi, Christian, Eko. Kan sekarang Tanti sama Hana. Hana kemarin siapa ya? Bukan Hana berarti namanya ya kemarin ya? Hana Bu, Hana Ayu Wijaya. Hana Ayu Wijaya. Atau Ayu Wijaya. Kayaknya beda loh, yang nyampein bahwa Pak Birul sakit siapa? Hana bukan? Saya Bu. Oh, wajah Anda beda hari ini. Ya sudah.
cantikan Wah, hari ini sukses. dibanding kemarin gitu loh. Sukses berarti itu Bu. Aduh. Ya Itu udah oke ya. jilbabnya Jadi baru Bu, jilbabnya. Lian sama Anggi nanti mudah-mudahan nanti Tanya ada tuh Bu, topik berikut. nomor sepatunya berapa Bu? Apakah saya lupa? Saya biasanya suka ingat ya. Jadi saya pelupa tapi ingat ya. Oke. Baik, Bu. Ya ini oke ya. Selanjutnya siapa? Ini saya sudah diperingatkan hasil 15 menit tapi bisa satu kelompok lagi. Kelompok mana? Selanjutnya kelompok 2, Bu. Kelompok 2 siapa? Ada saya, Maria Medita Widya Stuti. Maria kemarin nggak ada ya? Ada saya, Bu. Ada di mana? Saya nggak lihat wajah Anda. Ada di mana? Ada, Bu. Ya di mana adanya? Di layar. Di layar nggak nongol begini, cuman kirim postcard doang. Masa masuk kelas nggak nongol wajahnya? Sampai saya selesai ngomong, nongol dong, terus hilang lagi nggak apa-apa. Ada memang namanya, tapi Anda cuma kirim postcard. Maria, silakan. Ya, saya nongol terus hilang lagi boleh. Ini kebetulan saya ingat nih, ya yang saya ingat saya ini. Silakan Bu Maria. Di kelompok 2 itu ada saya, Maria Medita, kemudian ada Grace. ada Grace Theo, ada Pak Yohanes Budi. Grace, lalu ada Grace Theo. nongol dong yang kelompoknya, masa disuruh-suruh. Grace, siapa lagi? Ada Bapak Budi. Ada Pak Yohanes Budi, Bu. Siapa lagi? Mana mukanya nggak ada? Jadi cuma kami bertiga, Bu, untuk kelompok 2. Satu lagi siapa? Yang dua lagi sudah keluar, Bu. Pak Fadli Rahman sama Pak Oke, Daud. ini saya sudah menduga nih ya, Pak Fadli sudah keluar. Fadli Rahman sama Daud Erwin. Daud Erwin udah lama dari awal kan? Iya. Oke. Pak Fadli sempat ikut UTS. Izin Ibu, UTS, mau tapi pas dia klarifikasi. enggak. Ya. Boleh klarifikasi bentar Bu. Tadi yang mengenai statusnya Setiadi itu untuk mata kuliah Buros dia di kelompok 3, tapi untuk mata kuliah lain dia di kelompok lain, makanya ada miskomunikasi dengan kelompok. Sebelumnya kelompok berapa? Sebelumnya dia ya ini karena ada beberapa mahasiswa yang keluar, jadinya disesuaikan kembali Bu kelompok-kelompoknya. Iya, tapi kan saya dapat ini dari Pak Jo bahwa itu ada kelompok ini di mata kuliah yang lain-lain juga gitu loh. Saya nggak tahu apakah ada perubahan kelompok. Iya, Nggak iya tahu. Bu. Saya ngikutin Anda sudah bikin kelompok, saya ikutin aja Anda. Ya udah Setiadi sebenarnya udah ada dari awal Pak. Jadi dia bukan datang di akhir-akhir. Seingat saya ya, karena wajahnya kayak pemain sinetron. Jadi saya ingat tuh, siapa tuh yang orang Padang yang ganteng itu. Semua orang saya bilang ganteng deh pokoknya. Ya oke. Silakan. Jadi Bu Maria cuma berdua. Bertiga sama Bu, Grace. Iya, Tiga satu sama lagi Bapak mana Budi. tiga? Bapak Budi, Bu. Mana Budinya? Tadi ada nggak? lagi di jalan. Ya kalau pas maju kelompoknya ya on kamera dong. Mana Budinya? Ada nggak? Ada nggak dia orangnya? Nggak ada. Bapak Budi ada, Bu, di dalam. Iya, mana orangnya? Mana orangnya itu berarti on kamera. Begitu on kamera nongol nih di depan saya. Mana orangnya? Ya ampun, on kamera aja disuruh-suruh. Ini tadi yang Yulita nggak ada ya? Kelompoknya ada nama Yulitanya siapa? Ini dia duluan nih, saya ingat nih. Mana Budi? Nggak ada ya? Oke. Ya Bu. Ada, Bu. Ada. Yulita ada, Bu. Kenapa sih kok lama sekali Pak nongolnya? Di perjalanan ini Bu, saya dari kendaraan jadi agak sinyalnya agak terganggu. Ini sudah Ya, masuk ini di jadi agak lama ini. Kok mestinya begitu kelompok Anda nongol dong, jangan dipanggil-panggil. Ya udah silakan. Bu Yulita ada, Bu. Anda kan udah kelompoknya tadi. Iya, sudah, Bu. Tadi Ibu Ya manggil kenapa saya. baru nongol? Oh, enggak, tadi ada, Bu, cuman Ya sudah kenapa 3 Anda orang nggak? yang tadi, Ya Bu. waktu kelompok Anda udah. Kelompok Anda udah. Ya kenapa Anda nggak nongol tadi di kelompok Anda? Hadir, Bu, hadir. Ya di kelompok Anda kan ngomong, tapi Anda kenapa nggak nongol gitu loh? Saya kan jadi nggak tahu gitu loh. Anda ada tapi nggak nongol gitu loh. Itu masalahnya. On cam, Bu, maaf, Bu, saya, Bu, tadi. Nggak tahu deh Anak S2 di ini. Kan begitu kelompoknya nongol dong sendiri gitu loh. Terus kemudian
nggak usah dipanggil-panggil gitu loh. Kalau udah nongol udah hilang nggak apa-apa. Kan udah saya coret ini Anda. Kelompok Anda ada, kenapa Anda nggak ngomong apa-apa tadi? Begitu kelompoknya nongol dong semua, serentak. Nggak usah pakai dipanggil-panggil. Aduh, dipanggil-panggil gimana ya? Oke, silakan kelompok ini selanjutnya. Oke, baik Silakan Bu. Mbak Maria. Apa topik Anda? Jadi untuk yang pertanyaan kelompok kami itu faktor-faktor internal dalam perilaku konsumen. Masih internal ya? Ya, betul. Jadi ada dua, yaitu faktor kepribadian dan gaya hidup, kemudian faktor emosi, dan salah satu contohnya. Oke, Nah, sebelum lanjut ya, nanti sebelum lanjut, faktor-faktor ini nanti dia bisa jadi bagian dari segmentasi. Nanti ada identifikasikan dia masuk ke segmentasi mana, ya. Nanti beberapa faktor yang internal sama eksternal itu masuk ke dalam segmentasi. Baik ya, segmentasi sekarang Anda baru biografi dan demografi. Oke, silakan. Untuk yang faktor kepribadian mungkin Mbak Grace bisa jelaskan. Untuk yang pertama, faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian merupakan karakteristik psikologis internal yang relatif stabil dan mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan serta bertindak dalam berbagai situasi termasuk saat mengambil keputusan konsumsi. Dan untuk dari faktornya ada ciri kepribadian, kemudian yang kedua konsep diri atau self concept, dan yang ketiga konsisten perilaku. Dan untuk yang kedua ada faktor gaya hidup dalam perilaku konsumen, yang gaya hidup ini menggambarkan pola hidup seseorang yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Dan gaya hidup ini menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan waktu, uang, dan energinya. Ya. Dan untuk dari faktornya, yang pertama ada aktivitas, yang kedua ada minat atau interest, dan yang ketiga ada opini. Dan untuk dari faktor emosi, nanti Bapak Budi dijelaskan Oke, selanjutnya. yang tadi barusan disebut Mbak Grace, ini dia masuk ke dalam, tadi kan saya bilang ada segmentasi, ini masuk dalam segmentasi psikografi. Tapi psikografi belum dibahas di kelas ini ya. Mudah-mudahan di marketing sudah. Silakan, Pak Budi. Oke Bu, pengertian emosi dalam konteks konsumsi di sini adalah dalam perilaku konsumen, emosi merujuk pada perasaan seperti hati yang senang, bangga, takut, marah, cemas, nyaman, terharu, dan ini emosi ini mempengaruhi penilaian terhadap produk, pilihan merek tertentu, kepuasan dan loyalitas konsumen. Jenis-jenis emosi yang mempengaruhi konsumen, satu emosi yang positif, rasa bahagia, rasa nyaman, rasa bangga, dan antusias. Emosi positif juga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif, mengulangi pembelian, merekomendasikan produk kepada orang lain. Kemudian emosi negatifnya adalah rasa takut, cemas, bersalah, kecewa. Dan emosi negatif ini mempengaruhi konsumen untuk biasanya terjadi menghambat keputusan untuk membeli, kemudian mendorong pencarian informasi yang lebih lanjut dan bisa saja bergeser kepada produk lain. Itu yang menjadi pemicunya, begitu Bu. Terus silakan Pak, silakan. Terus peran emosi dalam tahap pengambil keputusan konsumen, satu adanya pengenalan masalah. Emosi seperti tidak puasan atau kecemasan seringkali memicu kesadaran akan kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua pencarian informasi. Kondisi emosional mempengaruhi seberapa banyak informasi yang dapat dicari dan sumber yang dipercaya. Kemudian ketiganya evaluasi alternatif. Konsumen sering menggunakan perasaan, feeling sebagai dasar evaluasi, bukan hanya logika. Terus keputusan pembelian emosi dapat berupa dapat terpengaruh tadi Bu. Kemudian emosi sebagai alat dalam komunikasi pemasaran. Dalam komunikasi pemasaran, emosi digunakan untuk membangun ikatan emosional antara merek tertentu dan konsumen. Kemudian menciptakan brand attachment, kemudian meningkatkan brand recall, dan sebagainya. Oke. Tadi kayaknya sedikit banyak Anda menyampaikan tahap keputusan pembelian ya. Nanti minggu depan akan dibahas itu. Jadi secara tidak langsung Anda menyampaikan tahapan keputusan pembelian terkait sama emosi. Tadi ya, barusan nih ya. Pembahasannya nanti minggu depan. Oke, silakan mungkin memberi contoh.
Oke Bu, ini saya ambil salah satu contoh dari tempat saya bekerja, yaitu di Universitas Tarakanita. Jadi Tentang saya apa? Emosi atau apa? tentang gaya hidup dari konsumen. Ya, oke, silakan. Jadi konsumennya adalah para mahasiswa, dan para mahasiswa ini memiliki gaya hidup yang aktivitas digital, gaya hidup akademik aktif dan digital oriented. Kemudian para mahasiswa ini sering memanfaatkan platform digital untuk mengakses materi-materi kuliah, kemudian juga materi-materi jurnal ilmiah, dan untuk support diskusi kelompoknya mereka. Nah, hal yang lain, gaya hidup ini juga mendorong seperti untuk mendukung efisiensi belajar, seperti pemilihan penggunaan laptop dengan spesifikasi yang memadai, kemudian juga pemilihan aplikasi manajemen untuk yang bayar gitu ya untuk tugas-tugasnya mereka. Serta mungkin mereka juga langganan e-book atau jurnal seperti itu, Bu. Oke, ini perilakunya mahasiswa di kampus Anda ya. Jadi, tapi Anda kaitkan dalam gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup tuh ya, gaya hidup tuh bagian dari segmentasi psikografi. Nanti pada saatnya akan keluar segmentasi psikografi. Ada lagi? Grace, Itu aja. Budi sama Medita udah ya. Satu lagi, dua orang nggak ada ya? Oh, dua orang karena dia mengundurkan diri. Pak Fadli sama Daud Erwin udah lama. Baik, saya cut dulu karena saya udah mau ditendang nih 4 menit lagi. Nanti disambung lagi. Ya, silakan live class. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik, oke. Terima kasih. Fitriani mana ya Fitriani? Saya Bu. Udah tadi Fitriani ya? Fitriani tadi udah? Kelompok Ini Bu, kita belum, mau baru mulai ini saya kelompok 9 Bu. Oh, terakhir ya? Kelompok 3 9, sebelum terakhir. Terakhir kelompok. Kelompok 4 belum Bu. Selanjutnya siapa? Selanjutnya kelompok 9 Bu. Ada saya Fitriani. Fitriani, oke. Tadi Fitriani ada? Ada, sesi 1 ada Bu. Oke, Fitriani, oke ya. Kelompok Kemudian 9 ada ya? Komalasari, Fitriani, Komalasari, ada Panji, Fitriani, sama ada Rosario. Oke, Komalasari, Rosario. 3? Hanya bertiga? Berempat Bu. Satu lagi? Sama saya. Fitriani. Panji. Fitri, Panji, Komalasari, Panji sama belum Rosario. disebut tadi. Komalasari, Panji. Panji ini namanya di... Oke, baik. Sama Rosario, silakan. Kelompok 9. Apa Iya, faktor kelompok eksternal? Sudah eksternal ya? faktor-faktor Iya, eksternal eksternal. Bu dalam perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan faktor kelompok referensi atau reference group, ada kelompok keanggotaan atau membership group, kelompok tempat seseorang menjadi anggota, misalnya teman kerja, komunitas olahraga, atau organisasi kampus. Mereka mempengaruhi pilihan produk dan brand karena interaksi langsung. Kemudian ada kelompok acuan atau aspirational group. Kelompok ini kelompok yang ingin ditiru meskipun tidak menjadi anggotanya. Misalnya dari public figure atau influencer, komunitas profesional bergengsi, atau bisa dari tokoh sukses yang dikagumi. Pengaruhnya biasanya terlihat dalam pembelian produk premium, gaya hidup, atau pemilihan brand tertentu. Yang terakhir dari kelompok referensi ada kelompok disosiatif atau kelompok yang tidak ingin dikaitkan. Kelompok yang tidak ingin ditiru atau dihindari. Jadi konsumen bisa menghindari produk tertentu agar tidak disamakan dengan kelompok tersebut. Itu dari kelompok referensi, Bu. Selanjutnya faktor keluarga dijelaskan sama Kak Rosario. Oke, aku lanjut ya, Bu. Jadi faktor eksternal keluarga dalam perilaku konsumen sendiri itu sebenarnya adalah faktor eksternal yang sangat kuat nih, Bu, dalam membentuk perilaku konsumen. Karena menjadi lingkungan sosial pertama tempat orang belajar nilai, belajar kebiasaan, dan juga pola konsumsi. Nah, ini juga terdiri dari beberapa peran keluarga dalam keputusan pembelian, di mana perannya itu juga berbeda-beda, bisa menjadi inisiator, bisa menjadi influencer, bisa menjadi decider, bisa menjadi buyer, ataupun user. Kemudian peran sebagai pengaruh langsung nilai keluarga. Ini
Ini biasanya nilai diajarkan keluarga untuk mempengaruhi cara konsumsi dari produk atau brand tertentu. Kemudian juga ada tahap siklus keluarga. Biasanya ini berubah-berubah nih gitu. Turunan-turunan biasanya dari pasangan muda, keluarga dengan anak kecil, keluarga dengan remaja, keluarga lansia. Terus ada juga tradisi dan kebiasaan keluarga. Ini biasanya kebiasaan yang diwariskan. Nah, ini biasanya kita pakai merek yang selalu dipakai sejak kecil, melihat nenek atau ibu atau keluarga yang biasa dipakai. Kebiasaan belanja di pasar tradisional atau supermarket. Kemudian juga ada menu khas keluarga. Kemudian ada juga peran pengaruh otoritas dalam keluarga. Biasanya ini siapa sih yang paling dominan untuk menentukan dalam mengkonsumsi perilaku. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Untuk contoh-contohnya nanti akan keluarga ya. Nah, sama di Luciana ada nggak Luciana? Luciana mana? Ada? Luciana mana Luciana? Luciana? Lucia, Bu, saya. Oh, Luciana. Tadi Kompas ya? Iya, Bu. Nah, itu tadi kan Mbak Rosario bilang keluarga. Saya juga jadi beli Kompas karena keturunan. Tapi pada tahap tertentu saya cut. Saya beli koran lain. Jadi Kompas tuh keturunan buat saya. Keluarga lah. Ya, karena tadi Anda ngomong Kompas. Ya, ini tadi ngomong produk ya. Sama Pepsodent. Tapi Pepsodent sekarang udah saya cut. Kemudian setelah saya menjadi dewasa, saya punya pilihan sendiri. Tapi dulu dijejelin Pepsodent. Tapi dulu adanya cuma Pepsodent kan zaman saya. Saya kan baby boomer. Ya, kalau Anda lebih muda kali ya. Dulu adanya cuma Pepsodent sama ya Kompas number 1. Tapi begitu saya menjadi dosen, saya cut nggak hanya Kompas aja, yang lain juga. Itu aja Luciana saya mau cerita. Anda kan Kompas ya? Iya, Bu. Ya oke, ya sudah. Oke. Silakan ada contohnya, contoh yang lain. Dijelasin sama Mbak Mala dan Mas Panji. Mbak Mala sama Panji ya. Jadi tadi Rosario, Fitriani, Panji sama Malasari. Hanya berempat. Berempat, Bu. Iya, Bu, hanya berempat. Hanya berempat. Oke, ya. Silakan. Contoh nih ya, contoh ya. Referensi sama keluarga. Silakan contoh. Ya, saya dulu. Mbak Mala ya. Malasari. Oke, silakan Mbak. Ya, untuk contoh kelompok keluarga, yang pertama, ibu selalu membeli dan memasak semur di daging dengan kecap bango. Dan masakan tersebut ya udah oke. Dan masakan tersebut menjadi masakan tradisi yang disukai oleh keluarga ya, Bu. Dari anak-anak usia kecil hingga dewasa. Sehingga anak-anak dewasa setelah dewasa terbiasa bahwa untuk memasak daging semur menggunakan kecap bango. Iya. Maka Anda begitu nggak, ibu Mala? betul, Mala betul, gitu nggak? Betul. Saya begitu, tapi sampai tahap tertentu saya beli yang lain. Apalagi semenjak ada boykot, saya ngikutin. Saya boykot juga tuh. Ya, tapi nggak usah dibahas lagi, lebih lanjut kenapa boykotnya ya. Jadi saya nggak beli yang lain. Tapi memang bango lebih enak. Tapi itu juga masalah kebiasaan di mulut juga kali ya, nggak ngerti. Betul, apa benar betul. dia lebih enak atau sudah biasa di mulut? Nggak ngerti. Karena mungkin sudah terbiasa ya, Bu ya? Ya, bisa jadi gitu ya, terbiasa ya. Akhirnya Iya. pindahnya tuh juga setengah mati susahnya. Oke, bango ya. Betul, betul. Jadi Contoh peran ibu keluarga ya. sebagai decision influencer seperti itu, Bu. Oke. Decision maker. Ya, ya ibu ya nanti ini kita bicara di system making unit. Siapa yang memutuskan, lalu siapa yang bayar nanti minggu depan. Baik. Kan ada yang memutuskan beli, terus yang bayar siapa? Yang bayar belum tentu yang memutuskan. Enak ya. Gue mutusin mau ini, yang bayar yang lain. Ya, oke ya sudah. Silakan. Iya. Mas Panji ya sekarang. Kak Panji. Iya, Ini Bu. udah keluarga ya. Contohnya Iya. gitu tuh. Ya, silakan. Sekarang contoh kelompok referensi ya, Bu. Ah. Ya, saya sebut merek lagi ya, Bu, kayak Mala tadi. Gak apa-apa, memang nanti kita harus sebut brand. Gak apa-apa, nanti ada brand yang harus mulai nyebut brand di sesi ini. Nanti kan ada pilihan, bukan hanya produk Oke, Bu. yang. Jadi ini Silakan. oke. Ya. Siap. Jadi ini cewek-cewek di kelompok saya nih, Bu. Cewek-cewek di kelompok saya pada tertarik membeli permen Kopiko, Bu. Karena terpapar built-in di salah satu Kopiko, permen Kopiko. Aduh, saya enggak tuh kebetulan. Ya, Pak Mas Panji, oke, Kopiko, ya. Iya. Nah, karena terpapar built-in di salah satu drama Korea, Bu. Contoh reka. Iya. Benar, serius. Itu mereka nih. Ya. Oke, ya sudah. Ya, Oke, silakan. contoh drakornya berjudul Vincenzo, di mana pemainnya
Song Joong Ki itu digandrungin sama cewek Bu di Indonesia. Jadi cewek-cewek di Indonesia juga pada makan kopiko jadi Ada iklan kopiko yang begitu sekarang? Ada Bu, iklannya di dalam drama Bu, referensinya dari drama. Ini di invite beneran ada? Ada Bu. Ada. Ya built-in di sebuah platform Bu. Ada Bu. Beneran ya? Oke, nanti saya lihat ya. Oke, baik. Jadi boleh juga nih ya, contohnya menarik ya. Contohnya dekat dengan saya. Baik ya, jadi ada lagi? Reference ini kelompok. Jadi Ada, di Bu. mana nih? Benar kopiko ya? Bener nih. Benar Iya. Bu. Ya udah kalau benar ya udah, kok saya nggak percaya ya jadinya ya. Oke. Ya udah, silakan kelompok berikutnya. Cukup Bu, makasih Bu. Terima Izin kasih Ibu, Bu ya. izin Ibu, berikutnya kelompok 3 terdiri dari Pak Jo. Putri, Oke. ya, saya, lalu Juga Mbak satu Arisa dan lagi. Pak Setiadi. Izin Ibu, untuk Mbak Imanda masih nyangkut di ini Bu, antrian belum di-approve katanya. Imanda tadi ada nggak? Imanda tadi masuk nggak? Ada. Tadi nggak masuk. Tadi masuk Ibu di sesi 1. Sesi satu ada. Ada Bu. Nyangkut Nah, oke. tapi. Selain Imanda siapa? Setiadi dan Mbak Arisa. Imanda, Rizka Bu. Mbak Arisa. Ariska. Gue belum apal nih. Imanda, Ariska, Pak Jo, satu lagi. Setiadi. Setiadi, Setiadi Bu. sepertinya baterainya habis Ibu. Setiadi emang udah dia nggak usah dipikirin. Itu anak nggak pernah ada, malas ngurusnya. Nggak pernah Siap. ada dia. Jadi nggak usah dipikirin. Imanda ya? Ya, Saya Iman, lihat di antrian. siap. Imanda. Oke. Jadi biarin aja. Emang dia nggak pernah ada kok. Mbak Imanda sudah siap Mbak Imanda? Iya Ya, Ibu. oke. Saya masuk Mana, mana? alhamdulillah. Alamin. Imanda tadi ada ya? Tadi Halo. ada? Tadi ada nggak Imanda? Saya nggak lihat Ada tadi ada. Bu. Dari satu ada Bu. Dari satu ada. Baik Imanda. Alhamdulillah. Ya pasti Pak Jo itu yang masukin, bukan saya. Karena udah di Izin, Pak Imanda dari masih dalam antrian. Oke, saya lihat. Baik, silakan. Kelompok 3 membahas faktor-faktor eksternal dalam perilaku konsumen yang akan membahas faktor budaya, faktor subculture, dan juga salah satu contoh terkait salah satu dari faktor A dan B tersebut. Mungkin bisa dibuka oleh Mbak Iman. Budaya dan subculture ya. Oke, budaya Ya. dan subculture ini masuk ke demografi ya. Kemarin demografi nggak ada yang nyentuh ini. Nggak apa-apa. Ya, demografi itu ada 9 sampai 10 poin. Dia tentang kependudukan. Jadi agama juga masuk demografi. Lalu budaya ya, bukan ternyata, tapi mungkin nggak males ngomong budaya, mungkin begitu kali ya, nggak tahu lah ya. Jadi ada suku Jawa, Batak, ada dari Sumatera, dari apa itu mempengaruhi waktu dia membeli. Silakan langsung segmentasi, Ya. silakan. Ya, Siapa Imanda? Iya Bu, Yes. Imanda Bu. Ya, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor eksternal dalam perilaku konsumen, yaitu poin A ya Bu, dari faktor budaya atau culture, yaitu budaya merupakan seperangkat nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dipelajari dan dianut oleh anggota masyarakat sejak kecil. Jadi faktor budaya juga sangat mempengaruhi cara berpikir, pola konsumsinya seseorang Bu. Contohnya seperti pemilihan selera makan orang Indonesia. Dominan orang Indonesia nasi gitu kan Bu. Kalau belum kena nasi biasanya katanya belum makan, padahal udah kena roti, kena kentang atau yang lain gitu Bu. Nah, kedua Saya banget. kedua Ya, lanjut. cenderung memilih produk yang halal. Jadi jika masuk ke dalam mall, pilih makanan ini kira-kira halal nggak ya restonya gitu. Memperhatikan Jadi ada logo. sebenarnya agama masuk di budaya ya. Agama Ya. itu ada pembahasan budaya tuh ada yang menyebut juga agama. Kalau ngomong halal tuh udah ke agama ya. Ya, ke Baik, bagian silakan agama. lanjut. Kemudian Ya, silakan lanjut. gaya pakaian Bu. Gaya pakaian juga mempengaruhi norma setempat. Jadi orang Indonesia mungkin karena masih menganut gaya timur jadi masih berpakaian sopan gitu Bu. Ketika dia membuka sedikit sudah mental dari budaya gitu Bu. Jadi gaya pakaian juga mempengaruhi. Kemudian yang terakhir nih Bu, tradisi saling kirim hampers biasanya Bu menjelang hari raya Idul Fitri. Biasanya kita masih melakukan budaya kirim hampers nih atau tuker-tukeran makanan, atau biasanya orang tua memberikan THR kepada keponakan, kepada adik-adik, kepada anak-anak kecil gitu Bu.
Itu yang masih turun-temurun sih sampai sekarang. Ya, baik. Ya. Kira-kira yang dari faktor budaya atau culture, Bu, yang A. Kemudian dari faktor subculture ditambahkan oleh Bariska. Selanjutnya. Baik, Ibu selamat malam. Ibu maaf ya kalau putus-putus lagi di jalan soalnya masih mau nganter anak. Di jalan kok belakangnya apa tuh? Kayaknya rumah belakangnya. Oh, enggak. Ini apa namanya? Pakai background, Bu. Oke. Ya emang keputus-putus Ariska, jadi gue nggak enak dengernya. Ya udah ngomong deh. Nggak apa-apa ya Bu ya, gitu. Ya, Oke, saya akan menjelaskan faktor subkultur adalah bagian dari budaya utama yang lebih spesifik seperti kayak agama, etnis, wilayah, geografis, usia, komunitas tertentu. Nah, sebenarnya kayak subkultur itu membentuk preferensi yang lebih khas dibanding budaya umum. Contohnya kayak produk-produk yang lebih halal untuk konsumen muslim. Atau ya yang tadi juga disebutkan sama Manda, gaya berpakaian tertentu pada komunitas anak muda. Jadi kayak lebih menjurus ke sesuatu yang yaitu tadi ya Bu ya, etnis, geografis, usia, dan juga komunitas gitu. Ya, oke. Dilanjutkan sama Bang Jo, Ibu. Bang Jo, Izin, apa Ibu. nih? Ada lagi? Kalau contohnya saya rasa sudah disebutkan oleh Mbak Manda dan Mbak Sebenarnya Rizka. secara nggak langsung contohnya udah disebutkan, tapi silakan kalau Pak Jo ada lagi. Kalau saya sih Bu, terkait dengan organisasi tempat saya bekerja untuk faktor budaya dan subculture itu, pertama, kebetulan ini penelitian saya udah dipublish di Sinta 4 kemarin, itu ada budaya formalitas dan hierarki, lalu ada juga budaya tidak konfrontatif atau sungkan, lalu budaya legal constitutionalist kalau untuk penelitian saya kemarin. Jadi misalnya kayak budaya formalitas itu saya ambil dari teorinya Hofstede tentang power distance, di mana untuk menghargai prosedur formal, jadi konsumen itu di tempat kami itu masih pakai, misalnya untuk pengaduan pakai surat pos karena mereka itu menganggap lebih formal dan lebih dihormati. Lalu untuk budaya tidak konfrontatif, misalnya orang sungkan untuk menyampaikan kritik langsung. Jadi mereka melakukan laporan dengan secara formal ke tempat pengaduan di mana tempat saya bekerja. Lalu juga budaya legal, di mana itu mengikuti dari teori Schiffman tahun 2009, mengatakan kalau konsumen dengan literasi yang lebih tinggi itu paham bagaimana jalur formal itu digunakan. Seperti di tempat saya itu biasanya konsumen yang paling mengerti literasi tinggi adalah advokat. Karena di tempat saya itu adalah tempat untuk pengaduan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Begitu Ibu, izin. Jadi ini budayanya lebih organisasi ya Pak ya, bukan budaya yang besar seperti yang disebut Mbak Manda. Ya, jadi organisasi. Tadi Anda sebut siapa, mengutip dari siapa Pak yang budaya yang sebutin tadi? Kalau yang pertama untuk formalitasnya itu dari teori Hofstede yang power distance Ibu. Lalu yang kedua budaya tidak konfrontatif itu saya ambil dari Solomon. Lalu yang ketiga budaya legal itu dari Schiffman. Ya, ini teori-teorinya dari komunikasi organisasi atau dari mana Pak? Komunikasi organisasi Ibu. Ya, oke. Jadi ya itu yang tadi saya mau tegaskan, dia lebih masuk di bagian Mbak Amanda tapi lebih di organisasi. Ya, oke, baik Pak. Menarik, agak beda ya. Itu tadi kan memberikan paparan. Ya. Kelompok ini nih dia sudah mencontohkan konsumennya. Jadi ada beberapa kelompok yang lain masih konsep, jadi belum diterapkan kepada perilaku konsumen. Jadi konsumen beli ini karena alasan tadi faktor itu ada yang sudah menyebutkan, ada yang belum. Kelompok ini tadi menyebutkan sama kelompok yang sebelum ini persis. Baik, ada lagi Pak. Ini satu lagi ya, nggak kebagian. Ya, satu lagi. Satu lagi nggak kebagian, nggak apa-apa, next aja. Siap. Kalau nggak kebagian, next siapa yang belum kebagian? Kelompok Setiabi, biarin aja, emang dia nggak kebagian. Ya udah, Pak Jo, Ariska, Imanda, udah bertiga ya? Ya, Ibu. Ibu lucu banget ya. Terima kasih Bu. Biarin aja, bodo amat ya. Ya sudah, oke. Terakhir kayaknya ya, kelompok terakhir ya? Terima kasih Iya, Ibu. Belum? Udah kan? Iya, Bu. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4, Bu. Fahru Rozi baru dapat. Ada tadi Fahru Rozi? Ada, Bu. Ada nggak nongol sih, jadi saya nggak tahu Fahru Rozi. Nongol, Bu. Always, Bu. Berapa Anda, Fahru Rozi? Kelompok 4, Ibu. Bersama dengan Pak Peter Julio, Mbak Kartina, Peter Julio, Mbak Efta, dan Pak Yuari.
Pak Peter, Pak Yuari, satu lagi siapa tadi, Pak? Maaf, nggak dengar. Mbak Eftarina. Mbak Kartika ya? Mbak Kartika. Kartina, Bu. Oh, Kartina, maaf banget Iya, Kartina. nggak apa-apa, Bu. Gua kesel banget dipanggil Kartika kali ya, maaf ya. Enggak kesel, Bu. Tapi emang kesel ya dipanggil Kartika ya. Ya udah silakan. Panggilannya Hajar, Bu. Izin, Kartina Bu. baru nongol sih, kenapa tadi nggak nongol? Oh, dari tadi, Bu, saya ikhtiar nongol dari awal, Bu. Dari Nggak tadi lihat, aku. maaf ya, nggak lihat mulu. Iya. Nggak, kalau nongol itu nongol di depan saya gini nih. Kalau nongol on kamera ya, nggak bakalan ada di belakang nongol. Ya sudah, silakan Mbak Kartina. Iya. Qadarullah, izin itu Kak Epta baru masuk rumah sakit, Bu, demam. Kenapa? Kak siapa? Itu Kak Eftarina demam, Bu, baru masuk rumah sakit. Iya. Eva siapa? Eftarina. Ibu. Eva, ya ampun, nggak ada yang ngabarin deh kemarin. Masuk rumah sakit? Iya, masuk rumah sakit, Bu. Iya, oke. Sakit Iya. ya. Iya. Dari kemarin ya, Kalau lama sekali Pak Birul kok betul, Bu. udah cepat keluar dia ya. Doain lama. Ya sudah, oke, Pak Epta ya. Oke, Tim nggak ada yang DDD, ngabarin Bu. kemarin. Ya, oke, baik, saya catat. Baik. Ya. Faktor eksternal perilaku konsumen dalam perspektif komunikasi strategik. Faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan sosial yang berada di luar diri konsumen namun membentuk preferensi, persepsi, dan keputusan pembelian. Dalam komunikasi strategi, faktor eksternal dipandang sebagai konteks pengaruh yang harus dipetakan agar organisasi dapat merancang pesan, kanal, dan pengalaman secara purposif untuk mencapai misi komunikasinya. Silahkan dilanjut sama teman saya, Bu. Anda ini menjelaskan tentang apa itu faktor eksternal. Ya, betul. Oke, Betul. sekarang faktor eksternalnya apa? Ini kalau nggak salah ada word of mouth nih, menarik nih. Betul, ya. Selain Silakan itu Pak apa? Ada Yuwari. juga kayaknya. Ada klasosnya. Silakan Saya Pak lanjut. Yuwari. Ya. Pak Yuwari Word- apa Pak Yuwari? WOM-nya, Bu, word of mouth-nya Oh, sudah saya nah, jelaskan. oke, silakan. Yang pertama itu word of mouth itu lebih simpelnya biasanya kita menyebutnya dengan testimoni ya, Bu. Itu adalah semacam rekomendasi percakapan Ya. antar individu Mm-mm. mengenai produk, jasa atau mungkin merek yang beredar bisa Ya. melalui jejaring sosial. Ya. Jejaring sosial itu ada istilahnya ternyata EWOM ya, mungkin electric Ya. word of mouth Ya. dalam platform digital. WOM, sebutnya WOM aja, Bu. Kuat itu karena beroperasi lewat kepercayaan. Karena Ya. mungkin yang ngomongkan teman, sahabat. Kemudian ada juga perantara misalnya KOL ya. Kemudian sebagaimana dijelaskan tadi, kalau WOM ini tuh ada istilahnya yaitu two-step flow, Bu. Bukti empiris yang menunjukkan bahwa ulasan atau testimoni yang ada di misalnya di Tokopedia atau di marketplace itu dapat mempengaruhi penjualan dan kepercayaan konsumen, sehingga WOM atau word of mouth ini menjadi semacam objek yang strategis untuk dikelola. Jadi bukan cuman ngandelin hal-hal yang sifatnya non WOM tadi, tapi testimoni ini kemudian sekarang ini memang menjadi faktor penting proses pembelian. Ada juga yang disimbolkan misalnya kalau di GoFood atau apa itu ada bintang, Bu. Bintangnya makin banyak walaupun itu tidak berupa kata-kata, itu juga dapat mempengaruhi seseorang atau konsumen itu melakukan pembelian. Demikian, Bu. Ya. Tapi WOM juga ada yang negatif ya Pak ya, kalau dia Ada. ini contohnya yang positif, jadi dia mau beli, tapi ada Betul. juga yang kemudian Negatif. Jadi nggak beli, betul ada. Oke. Oke ya. Jadi WOM tadi disebut juga ada IWOM ya, karena sekarang udah digital, jadi kita ngomong lewat WA ya. Jadi nggak bisa ketemu langsung. Kalau zamannya saya karena baby boomer nggak ada tuh nggak ada IWOM ya. Sekarang kalau bikin riset WOM-nya lewat WOM-nya lewat IWOM, jadi harus ada IWOM-nya. Oke. Thank you Pak. Ada lagi silakan Pak Peter. Pindad. Waduh, Pindad nih ngeri ya. Silakan Pak Peter, ada yang mau disampaikan atau sudah semua? Kalau sudah mungkin sampaikan hanya next aja Bu. Ya? Minggu depan aja Bu. Oke, next topic ya. Bukan minggu depan, minggu depannya lagi mungkin next topic. Jadi Pak siap Bu. Ya, bukan minggu depan kita ini tertulis di kelas lagi.
Karena saya yang Siap. menyampaikan materi, lalu Anda lanjutkan dengan tertulis. Jadi udah semua ini? Udah selesai ya? WOM menarik, kok cuma WOM? Ada satu lagi Ada deh satu kayaknya. lagi, Bu. Ada satu lagi. Itu Itu lagi kelas sosial. Ya, ada satu lagi yaitu kelas Silakan, sosial. Pak. Oh ya, Iya. kelas sosial. Pak Ya. Roji aja deh, Pak Roji Yoji. Oh, siap. Silakan. Untuk kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur. Ya, Anggota dalam satu kelas cenderung berbagi nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Dia mempengaruhi perilaku konsumen melalui selera atau tes, simbol status atau identitas, serta akses dan pemrosesan informasi. Seperti Tadi itu. apa faktornya, Pak? Sosial. Sosial aja. Sosial. apa? Sosial. Sosial aja ya. Kelas Oke. sosial. Ya, oke. Ada contohnya mungkin? Oh, enggak, contoh sebenarnya boleh aja satu tadi Iwo. Ya, tadi udah disinggung sih sama Pak Yuhari, Bu. Ya. Deterjen misalnya, Bu. Kalau Rekomendasi. sosial mungkin penggunaan gadget mungkin, Bu. Ya. Kenapa Penggunaan gadget? gadget dengan brand tertentu, misalkan penggunaan iPhone atau brand Apple, bahwa Tapi iPhone mahal ya, Pak ya. Pengen sih, cuman mahal ya, Pak ya. ya itulah Ya. Bu menentukan sosialnya. Oke. Ya udah, Yang paling itu mudah- sosialnya yang yang paling ses. Ya, Status yang ekonomi paling mudah sosial deterjen terkait sih, sama Bu. pendapatan. Kenapa Pak Peter? Deterjen. Yang paling mudah deterjen sih, apa deterjen, sampo, itu kan ibu-ibu arisan suka ngumpul. Oh, itu kan tapi saling ya, mempengaruhi. itu pembelian yang nggak perlu dipikir lama sih, karena harganya relatif murah ya. Relatif Iya. murah ya. Iya. Relatif murah nih, saya Produk cuma makan bilang ringan. nggak bilang murah. Oke, jadi ada lagi, oke, ya, ada lagi nanti ini Wom kayaknya perlu ditanya di ujian kali ya, karena yang zaman masa kini nih omongan ya, kepo.com. Ya silakan ada lagi. Mempengaruhi iklan juga ya Bu ya. Jadi produk itu semakin premium, semakin berkelas, semakin flagship. Biasanya iklan-iklan itu berbahasa Inggris, kemudian juga penampilannya jauh lebih sulit dicerna oleh mungkin saudara kita yang mungkin level bawah begitu. Jadi memang kelas-kelas itu menentukan juga dalam proses pembuatan iklan misalnya, Ya, atau ini- bahasa yang digunakan gitu. Ya. Jadi jual cilok itu beda dengan jual emas cara bahasanya gitu Bu. Ya, gitu Kira-kira ya. itu. Ini nyambung yang Pak Farozi bukan? Apa masih Wom? Lain lagi dong, bukan? Masih soal kelas sosial Bu. Masih kelas Kelas sosial ya. Iya. Ini makanya tadi saya tanya Pak Farozi sosial dan ada dalam kurungnya kelas sosial ya. Jadi dia beli. Ya kelas sosial. Oke, baik, baik. Ada lagi silakan Mbak Kartina mungkin enggak? Sudah cukup? Mbak Kartina, Pak Peter, Pak Yuhari, Sudah Pak Farozi. cukup. Cuma berempat ya. Ya Iya. sudah kalau begitu sudah selesai kelompoknya semua? Sudah. Sudah, Kita Bu. yang terakhir, Bu. Udah Bu, terima kasih. Nanti dulu saya terima kasih juga ya. Pak Yohanes mau sampaikan apa tiba-tiba nongol? Pak Budi? Apa Bu? Suka Saya nggak nongol dengar dari ya, tadi kayaknya Bu. Saya nongol iya. dari tadi Bu. Iya, maksudnya tiba-tiba Anda nongol ke Oh. saya ada yang mau disampaikan. Enggak? Enggak Bu. Oke, ya sudah. Baiklah kalau tidak ada saya sudahi kelas ini. Minggu depan kita ada tugas di kelas. Saya nyampaikan materi dulu sama review tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin saya perlu mereview. Dalam rangka juga menyampaikan materi. Sebenarnya saya belum sampaikan materi tapi ya nanti di tentang demografi sama psikografi. Sebenarnya Anda sekarang tuh ada gampang ada di ChatGPT sama di AI. Makanya silahkan dicari, cuman memang jangan lupa diedit, itu aja pesan saya ya. Diedit. Udah, Izin, oke Bu kalau Rosita. begitu. Izin, Kalau Ibu. begitu saya sudahi ya. Saya Izin, sudahi Ibu. sampai ketemu Izin, Rabu Ibu. depan. Iya, Bu, terima kasih. Bu, Silakan, Mas, terima kasih ada di kelas ini. Bu. Sampai ketemu. Bu izin Bu. Boleh meninggalkan Mau kelas. pesan-pesan terakhir tuh, Bu. Silakan. Ya. Ya, oke. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi. Makasih Ya, Bu. Pak Terima Yohanes. kasih Bu. Oh, ya sudah. Terima kasih, Bu. Oke, sampai ketemu ya. Oke. Silakan tinggalkan Terima kasih, kelas Bu. ini. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam.